Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali lagi ke materi selanjutnya. Untuk materi kali ini saya akan membahas komponen pada website. Kenapa saya membahas komponen pada website untuk kali ini? Karena sebelum kita membangun suatu website ya, atau aplikasi, itu kita harus tahu apa komponennya ya. Terutama pada materi ini, saat kita mau membangun website, kita harus tahu apa komponen-komponen yang ada pada website. Oke, langsung saja di sini ada beberapa komponen ya. Di sini yang pertama ada title, nama domain, alamat URL, header, konten atau isi atau biasa disebut dengan body ya. Lalu sidebar, widget dan navbar, menu, form, sharing button atau bar tombol berbagi, ya, pop up, dan yang terakhir adalah footer. Oke, dari semua ini nanti kita akan bahas satu persatu. Ya. Kita akan bahas nanti juga ada contohnya agar bisa mudah untuk dipahami dari setiap komponen ini. Ya. Oke, yang pertama di sini ada title. Title di sini yaitu adalah judul atau nama dari sebuah halaman web. Letaknya di title bar. Ya, jadi contohnya ini, saat kalian buka di PC atau di komputer, saat kalian buka di browser, ya, ini kalian pasti saat membuka, ini saya contohnya YouTube ya, yang mudah familiar. Ya, jadi saat kalian buka YouTube pasti di tab lah, di bagian tab ini pasti di sini akan menunjukkan titel, judul, ya. Judul ini fungsinya untuk menandakan ini loh, di tab ini kamu sedang buka YouTube, ya. Karena apa, nanti di sini juga ada tambahan tab lagi, misalkan contoh seperti ini ya, ada 3. Jadi kalau ada 3 seperti ini, kita akan mudah memahaminya, ya. Saya membuka detik.com di tab mana ya? Nah, ini judul ini akan membantu, ya. Kenapa judul ini sangat penting ya? Karena ya misalkan di sini ada 10 tab, ya kan, pasti ukuran tab ini kan akan semakin mengecil, ya kan. Nah, di situ kita akan mudah memahaminya. Dan yang namanya title atau judul itu nggak hanya tulisan seperti ini toh ya, tapi bisa dilambangkan melalui icon atau logo lah. Ya. Ini bisa. Karena apa? Saat ini semakin banyak tabnya, ya, di sini ada misalkan 20, ini akan semakin menyempit. Maka yang akan kelihatan adalah ini, ikonnya atau logonya. Jadi itulah kenapa dari komponen website itu title itu sangat penting. Dan diusahakan di setiap title itu mempunyai icon atau logo yang benar-benar menunjukkan ini loh. Misalkan halaman ini logonya seperti ini, jadi mudah dipahami. Seperti YouTube, Detik, dan Twitter, ini salah satu logo yang mudah untuk dimengerti ya. Oke, selanjutnya di sini ada yang namanya domain dan hosting. Jadi yang namanya domain hosting ini memang tidak saya contohkan full ya. Nah, di sini contohnya domain adalah nama website Anda. Pengunjung perlu mengetikkan nama domain untuk dapat mengakses suatu website. Karenanya memilih nama domain yang tepat sesuai dengan keperluan sangatlah penting. Jadi yang namanya domain ya, ini domain. Domain itu misalkan namanya misalkan tadi YouTube ya, youtube.com ya, youtube.com. Nah, youtube.com ini adalah domain. Nah, jadi domain ini sebagai identitas ya. Seperti contohnya di sini. Tiap komputer dalam jaring internet saling terhubung satu dengan lainnya. Sebagai pengenal, tiap komputer menggunakan alamat IP ya, atau bisa disebut dengan IP address. Alamat ini menunjukkan letak server tempat file website Anda disimpan. Jadi secara teknis website adalah tempat dapat diakses menggunakan alamat IP. Jadi yang namanya kalau di jaringan yang namanya IP itu kan identitasnya. Misalkan
kita terhubung dengan hotspot ya, hotspot misalkan hotspot di suatu instansi. Pasti saat kita terhubung, kita pasti akan menerima IP dari hotspot tersebut. Karena apa? Biar mudah untuk memberikan identitas siapa yang terhubung ya. Contohnya misalkan kita sebagai manusia, setiap manusia itu pasti mempunyai identitas yang berbeda-beda, terutama saat kita mempunyai NIK ya. Setiap NIK itu pasti akan berbeda-beda, itu pasti nggak mungkin nggak, itu pasti akan berbeda-beda. Nah, di sini pun sama, yang namanya domain itu yang identitas ya. Jadi identitas domain itu pasti akan berbeda-beda. Misalkan Pak, saya mau bikin youtube.com, bisa enggak? Ya enggak bisa, karena ini sudah menjadi milik youtube.com ini yang pertama. Tidak bisa diduplikat ya. Oke, itu mengenai domain. Nah, contohnya di sini ada seperti ini ya, hoster.co.id atau hostinger.com ya. Jadi ini contoh ya dari domain. Lalu hosting. Hosting itu dapat digambarkan sebagai lahan tempat Anda membangun rumah. Website adalah rumah Anda. Jika hanya berlangganan nama domain, Anda seolah memiliki alamat tanpa rumah. Tentu, Anda dapat memberitahukan alamat tersebut kepada siapa saja, akan tetapi pengunjung yang mengaksesnya tidak akan melihat apa-apa karena tidak ada rumah di sana. Jadi saat kalian misalkan berlangganan, misalkan ini, misalkan namanya misalkan misalkan BYZ, misalkan byz.com, misalkan kalian mau bikin domain seperti ini. Iya, memang saat kalian berlangganan memang ini bisa saat kalian share ke teman-teman, alamat ini loh, buka website saya pribadi, saya baru rilis misalkan. Iya, saat dibuka itu saat diakses ya bisa, tapi nggak ada apa-apanya, nggak ada konten atau apa, itu nggak ada. Yang menjadi rumahnya atau wadahnya itu adalah hosting ya. Hosting itu nanti kalian akan dimasukkan dengan project kalian, project website kalian, database kalian, itu akan dimasukkan ya. Jadi itulah fungsinya hosting. Jadi di sini teman-teman bisa membedakan domain dan hosting secara dasarnya ya. Nah, di sini akan ada URL ya. Jadi URL itu sendiri singkatan dari Uniform Research Locator. Jika sebuah halaman web kita diibaratkan dengan rumah, maka URL ini adalah alamat lengkap rumah kita. Letaknya ada di address bar browser. Setiap halaman web dimiliki URL unik dan berbeda. Format URL bermacam-macam, namun semuanya selalu diawali dengan nama domain website atau blog tersebut. Jadi ini hampir sama lah ya. Kalau disebut ini hampir sama dengan domain ya. Tapi di sini kalian harus membukanya di browser ya. Ya hampir sama, secara pengertian itu hampir sama ya. Mungkin kalau penulisan memang berbeda-beda tergantung kita menggunakannya. Jadi itu mengenai URL ya, hampir sama seperti domain intinya. Nah, di sini ada header. Jadi header adalah bagian atas dari sebuah website. Biasanya berisi nama situs, logo, dan deskripsinya. Header berfungsi untuk menampilkan identitas utama dari sebuah situs. Nah, contoh header di sini saya ambil YouTube. Kenapa? Biar teman-teman juga mudah memahami dan mudah mengerti ya. Jadi headernya YouTube itu seperti ini ya. Ini sangat mudah dimengerti. Dari logo ada ya, nama situsnya juga ada, pasti ini YouTube ya, pasti, dan deskripsi ya, deskripsinya ada di kontennya pastinya ya kan. Nah, di sini juga ada tombol pencarian ya, ini juga untuk memudahkan kalian mau mencari apa tentang YouTube atau tentang konten lainnya ya, itu bisa. Nah, di sini pun ada beberapa fitur ya yang memudahkan ya. Jadi dalam satu header itu bisa terdapat beberapa fitur ya atau fungsi. Nah, di sini kan juga sebagai UI, user interface yang sangat
user friendly atau memudahkan pengguna ya. Kalian saat buka YouTube, apa kalian akan merasakan user interface yang sulit untuk dipahami? Kan enggak ya. Entah itu di aplikasi di HP atau kalian buka di browser di komputer ya. Itu kan secara user interface itu akan memudahkan. Nah, salah satunya headernya. Headernya ini walaupun dia simple tapi dia memudahkan ya kan, dan mudah dimengerti. Nah, jadi inilah contoh header yang salah satu header yang baik ya dalam user interface-nya. Jadi teman-teman bisa menilai sendiri saat kalian buka YouTube itu seperti apa user interface-nya. Oke, di sini ada konten atau isi atau biasa disebut dengan body atau tubuh intinya. Nah, di sini konten atau isi sebuah situs berupa informasi dan artikel yang biasanya terletak di bagian tengah. Artikel yang sedang Anda baca ini juga adalah bagian dari konten, ya. Konten adalah bagian yang terpenting dari sebuah blog maupun website. Konten di halaman utama sebuah blog biasanya adalah daftar posting seperti pada gambar. Nah, jadi saya ambil gambarnya ini tidak blog ya, saya ambil dari detik.com ya. Karena apa? Dari detik.com itu kontennya banyak. Ya, isinya itu banyak, berita-beritanya itu banyak. Makanya saya ambil contoh salah satunya itu konten di detik.com. Nah, kenapa saya ambil detik.com? Karena salah satunya user interface-nya juga memudahkan. Walaupun secara di sini ada beberapa konten ya, ada 1, ada 2, ada 3 ya. Walaupun di bawahnya juga ada lagi, di atasnya juga masih ada lagi, mungkin ini ya 4 ya, ini yang gambar terpotong ini 5 ya. Jadi secara konten ya, yang namanya isi sebanyak apapun kalau dikemas dengan baik itu pasti akan memudahkan. Dan yang namanya konten atau isi itu kan yang dicari oleh user. Misalkan kalian ingin baca berita, yang ingin kalian baca adalah beritanya, ya kan? Berarti konten itu harus mudah ditemukan ya. Contohnya seperti ini, walaupun ini tumbukannya banyak ya, tumbukan beritanya banyak tapi dikemas dengan baik ya. Jadi konten itu akan terlihat dan user pun atau pengguna pun akan merasa mudah ya. Jadi itu yang dinamakan konten atau isi ya, adalah isinya. Saat kalian membuat website, pas saya mau membuat website tapi kalian nggak ada isinya, kira-kira gimana? Ya percuma juga kan kita buat website atau blog, kan percuma juga. Nah, kalau misalnya ada konten atau isi, nah kita juga harus melihat user interface-nya. Itu bagaimana? Apakah mudah dipahami, mudah digunakan, dan atau mudah ditemukan oleh user atau pengguna? Karena sekarang kan banyak. Saya mau baca berita harus klik ini, harus klik link ini, atau klik alamat ini, nanti dipindahkan ke sini, nanti di-linkkan lagi. Karena ada yang seperti itu. Dan itu akan pengguna pun juga kurang nyaman dengan yang seperti itu ya. Jadi inilah salah satu konten yang baik ya. Sekali buka, sekali scroll ke bawah, kontennya kelihatan, tinggal saya mau pilih yang mana, dibuka, masuk, baca. Ya. Jadi itu memudahkan. Oke, di sini ada yang namanya sidebar. Contoh yang saya ambil ini adalah website SMK kita ya. Di sini sidebar adalah bagian bagian sisi kanan maupun kiri sebuah website dan terletak di sisi konten. Sidebar biasanya berisi informasi tambahan dan navigasi dari sebuah website. Nah, sidebar itu bisa diisi dengan widget. Ya, nanti kita akan bahas. Jadi di tampilan seperti ini ada beberapa sidebar ya. Jadi ada bagian kanan, ini, ada bagian kiri ya. Nah, seperti ini ya, kanan kiri ini berisi konten pendukung lah katakanlah. Karena yang namanya konten untuk isi pasti dia ada di tengah ini ya, ada di tengah ini. Teman-teman bisa melihatnya sendiri nanti di website SMK kita. Nah, disinilah kita mengemas beberapa
sidebar yang baik yang kita susun secara rapi biar apa? Biar mudah untuk dipahami. Ya, saat kalian buka ini kita akan lempar ke halaman yang dituju. Ya, sidebar ini juga akan saling ngeling, tapi ini hanya pendukung ya. Selain konten, pengunjung pun juga bisa melihat apa aja yang ada di website tersebut. Ya. Misalkan kontennya adalah berita, tapi di kanan kirinya adalah prestasi atau mengenai visi misi atau pelayanan, itu juga bisa. Ya. Jadi pengunjung itu sekali datang itu bisa mendapatkan informasi yang banyak. Ya. Jadi itulah yang namanya sidebar yang baik pada suatu website. Jadi tidak yang bertumpuk, ada yang maksudnya hanya spam, itu juga ada. Jadi inilah maksudnya yang namanya sidebar ditata dengan baik, pengunjung juga bisa membacanya dengan mudah dan mudah dimengerti juga. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan bikin website atau bikin produk apapun atau aplikasi ya silakan benar-benar dikemas dengan baik ya. Walaupun itu isinya kontennya banyak, tapi kalau dikemas dengan baik itu pasti akan hasilnya akan rapi ya. Contohnya seperti ini, kita mempunyai profil sekolah, ada saran dan prasarana dan ada banyak lagi yang di bawah, dan di sini ada kontennya juga banyak ya kan. Lalu di sebelah kanannya ini juga ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah ya kan. Lalu di sini artikel terpopuler, mana sih ya artikel yang sering dibaca ya kan. Jadi inilah yang dinamakan sidebar yang user interface-nya itu mudah dipahami. Ya. Jadi itulah pengertian dari sidebar. Nah di sini kita masuk ke widget. Jadi widget ini sama sebenarnya sama seperti sidebar, tapi apa ya? Yang namanya widget itu mempunyai daerah ya, daerah yang ada pada website yang isinya berupa informasi tertentu dan dimiliki fungsi tertentu ya. Widget tidak harus terletak pada bagian sidebar ya. Widget juga bisa terletak pada bagian atas, atasan posting atau footer, bahkan header ya, walaupun itu sangat jarang ya. Widget itu di bagian header. Jadi inilah yang namanya widget ya. Jadi widget ini menampilkan berita terpopuler ya. Misalkan nanti saat kalian bermain WordPress itu kan banyak betul-betul widget ya. Ada yang mengenai bisa menampilkan identitas, ada yang menampilkan berita terpopuler, ada yang menampilkan berita terbaru ya, berita yang baru rilis upload ya kan. Itu juga banyak. Jadi widget itu banyak kategorinya. Jadi teman-teman bisa mencari sendiri nanti pengertian dari widget ya. Oke, di sini ada yang namanya footer. Footer ini adalah bagian dasar atau paling bawah dari sebuah website. Fungsi utamanya adalah sebagai kaki dan berisi informasi hak cipta, kepemilikannya, atau link tambahan atau sumber daya atau sponsor dan kredit sebuah website. Namun kadang-kadang footer juga bisa dijadikan sebagai tempat untuk menampilkan widget. Nah, ya kan? Jadi seperti tadi dijelaskan, widget itu bisa di footer atau di bawah. Saat kalian buka detik.com, tampilan bawahnya ini kan seperti ini. Jadi ini yang namanya footer. Footer ini dikemas dengan baik, ya kan? Walaupun pengguna itu scroll terus sampai bawah, itu akan mendapatkan informasi terus, ya kan? Nah, informasinya di footer pun juga ada. Misalkan di sini mau membaca mengenai kategori apa, misalkan tadi yang harus dibaca adalah kategori news yang terbaru. Misalkan saat sudah scroll sampai bawah, mentok sampai footer, nah di sini saya mau baca lagi ya kategori teknologi misalkan. Ya, ini juga akan memudahkan ya kan. Footer itu memudahkan pengguna. Dan seperti ini pun masih banyak, misalkan ini untuk membahas layanan ya kan, informasi atau jaringan media ya kan yang bekerja sama, ini juga bisa. Jadi ini footer lah, salah satu footer yang dikemas dengan baik. Masih banyak cara-cara mengemas footer dengan baik, teman-teman bisa mencarinya sendiri. Ini hanya contoh sebagai gambaran ya.
Oke, di sini ada navbar ya yang teman-teman bisa lihat. Navbar adalah kependekan dari navigation bar. Navbar merupakan bagian website yang biasanya terletak di bagian paling atas dan bersifat melayang atau fix. Selalu terlihat walaupun di scroll ya. Jadi dia style. Nah, navbar berfungsi untuk mempermudah navigasi sebuah situs. Biasanya berisi link-link penting yang mungkin dikunjungi dalam situs itu. Nah, di sini teman-teman bisa melihat, nah ini sudah saya scroll ke bawah ya. Jadi saat saya scroll ke bawah, bagian ini dia akan style mengikuti. Ya, ini akan style mengikuti bagian ini. Ini yang namanya navbar. Jadi saat kita scroll ke bawah, kita nggak akan kehilangan menu-menu ini. Nggak akan. Misalkan barangkali pembaca itu jenuh. Jenuh beritanya gini terus saya mau baca. Jadi nggak perlu scroll ke atas lagi untuk kembali ke atas. Karena apa? Dari navbar ini dia akan selalu stay mengikuti. Nggak akan walaupun di scroll sampai bawah, dia nggak akan tenggelam. Dia akan terus mengikuti. Ya kan? Jadi ini juga akan memudahkan pembaca ya kan? Atau pengguna. Nah, di sini menu ya, menu pasti teman-teman sudah banyak yang tahu menu itu apa ya kan. Jadi menu dari website yang berisi link-link utama yang mengarah pada halaman tertentu di sekolah, di sebuah website. Nah, secara fungsi hampir sama dengan navbar yaitu untuk mempermudah navigasi di web. Namun teknisnya sedikit berbeda karena biasanya menu tidak melayang. Menu biasanya terletak di bawah atau di atas header. Jadi seperti tadi, ini saya ambil satu rumpun ya, itu di bola.net. Saat menunya ini adalah ini, menunya ini ya, ini menu. Ini bisa dikatakan menu ya. Nah, misalkan saya mau beralih ya ke bola.com bisa atau ke Merdeka bisa karena ini media ya, kumpulan media. Nah, di sini pun juga misalkan di sini bisa mencari topik apa yang mau dicari misalkan mengenai Barcelona, Real Madrid atau Manchester United, ini bisa. Nah, tapi dia tidak seperti navbar, dia turun ke bawah, mengikuti ya, pergerakannya mengikuti, melayang lah. Tapi kalau menu dia akan stay, walaupun kita scroll ya. Kalau mau kembali ke atas ya kita harus scroll ke atas lagi ya. Jadi itu perbedaannya menu dan navbar. Jadi semoga teman-teman di sini bisa memahami perbedaan menu dan navbar. Ya. Nah di sini di bagian form. Jadi form dalam bahasa Indonesia disebut formulir ya. Sebagai formulir ya, yang namanya form itu kan kertas. Ya. Jadi form pada website juga berfungsi untuk penginputan data dari pengakses website, baik itu yang bersifat wajib maupun opsional. Form pada website memiliki berbagai cara input, ya seperti text field, password, combo box, text area, radio, checkbox, button, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Nah, contohnya itu ini saya contohkan di Facebook ya. Jadi saat kita mau registrasi, misalnya saya mau registrasi, nah yang form disediakan oleh Facebook adalah ini. Ya. Nah, inilah jangan ini kan ini namanya text field, ini text field ya kan. Nanti kita akan berkenalan dengan ini text field, nanti juga passwordnya apa atau combo box itu berarti seperti apa ya, pilihan ganda tapi dia bisa memilih lebih dari satu ya. Text area itu ya seperti text field tapi dia lebih besar kolomnya. Lalu radio itu seperti pilihan ganda, hanya bisa dipilih satu saja. Ya. Checkbox ya sama seperti combo box, dia bisa dipilih lebih dari satu, cuma dia berbeda tampilan. Kalau combo box dia dalam bentuk lingkaran, tapi kalau checkbox dia dalam bentuk kotak yang nantinya di checklist. Combo box pun dia di checklist. Ya. Bisa ada yang checklist, bisa ada juga yang seperti lingkaran dalam lingkaran. Ya nanti kalian juga akan paham. Nah, kalau yang seperti ini ya, ini seperti namanya drop down, menu drop down. Dia saat diklik dia akan turun pilihannya, mau pilih yang mana. Nah, itulah
yang namanya form. Jadi form itu dikemas dengan sebaik mungkin, tampilan yang mudah dipahami ya. Dan yang namanya itu kan formulir, datanya itu bisa terkumpul semua dalam satu formulir ya. Syukur-syukur itu bisa memudahkan pengguna, karena banyak form-form yang kadang bikin jenuh si pengguna ya. Kadang ada yang sifatnya itu formulirnya itu banyak yang harus diisi ya kan? Itu banyak sekali. Ada juga yang sifatnya saya mau menampung data pengguna, tapi biar pengguna itu nggak jenuh. Caranya apa? Saya saat registrasi cukup segini ya, cukup ya nama, password, ya email gitulah, nggak terlalu banyak. Tapi nanti saat dia sudah berhasil mendaftar, dia harus memenuhi profil. Nah, di profil itulah yang dia harus isi. Nah, dari itu kan sama-sama formulir ya, sama-sama mengumpulkan data. Tapi dalam segi pembagian seperti itu juga memudahkan loh. Secara user interface itu memudahkan loh, atau membuat pengguna itu nggak jenuh gitu loh. Nah, itulah salah satu form ya. Beraneka macam cara mengelola form dengan baik itu masih banyak lagi ya. Tapi itu salah satunya ya. Nah, di sini, ini saya lupa menggunakan judul ya. Jadi ini ada sharing button bar ya. Adalah tempat di mana berbagai jenis tombol berbagi ke media sosial berada. Tombol berbagi ini berfungsi untuk membagikan posting ataupun isi pada halaman yang dikunjungi ke media sosial pengunjung. Tombol yang paling sering adalah tombol like Facebook, Twitter ya, dan Google Plus. Ya, ini pasti teman-teman seringlah menjumpai ya. Saat kita klik berarti ini akan like menggunakan akun Facebook kita. Kalau tweet ini bisa nge-tweet ke Twitter kita, akun Twitter kita ya. Kalau Google Plus ini bisa share postingan ya. Ini bisa. Nah, ini mungkin share lainnya misalkan WA atau apa, ini masih bisa. Tinggal nanti tergantung kalian mengaktifkannya seperti apa. Nah, inilah contoh sharing button bar. Ya, fungsinya saya sudah membaca informasi. Saya ingin membaca, daripada saya harus copy paste yang informasi itu sangat panjang, masih mending saya klik share di akun media sosial saya. Ya sudah, nanti siapa yang lihat postingan saya, kalau mau baca tinggal klik aja, nanti akan nge-link ke berita tersebut. Jadi juga sangat mudah kan. Makanya sekarang orang berbagi informasi itu sangat mudah. Atau berbagi kebahagiaan, misalkan video-video lucu itu juga mudah. Karena apa? Ada yang namanya sharing button bar ya. Jadi itu mengenai tadi ya. Sekarang yang ada pop up, ada sebuah elemen pada website yang sifatnya hanya muncul atau ada jika diklik ya. Jadi intinya itu, saat diklik dia muncul, itulah pop up ya. Misalkan kalian mau login di sini, kalian klik login ya. Saat klik login dia muncul seperti ini ya. Ini namanya pop up ya. Atau misalkan klik daftar, tiba-tiba langsung muncul formulir gitu tanpa mengubah halaman ini ya, halaman ini tidak, dia berarti menumpuk lah kasarannya. Nah, saat sudah di sini username dan password diisi, login, udah selesai. Dia akan masuk. Kalau benar masuk, kalau salah dia harus memperbaikinya sampai benar. Jadi itu namanya pop up ya. Atau bisa sebagai formulir. Misalkan saya klik ini, lalu muncullah formulir, lalu kalian isi, sudah benar, sudah diisi semua, kirim, selesai. Jadi pop up itu sebenarnya itu memudahkan ya, dan secara user interface itu menarik ya. Jadi itulah yang namanya pop up. Jadi teman-teman kalau misalkan ada yang seperti ini, itu kalau kasusnya seperti ini tiba-tiba muncul saat klik login atau registrasi, muncul form gitu, itu yang namanya pop up. Tapi beda yang namanya alert ya. Jadi ini ada hampir sama,
dia muncul seperti itu, melayang lah, bisa alert ya. Jadi alert ini sendiri hampir sama, tapi dia muncul saat dia ada error. Misalkan login salah, gagal, nanti akan muncul pemberitahuan di atas, bagian atas biasanya. Atau bisa juga seperti ini tampilannya, nah, di tengah-tengah seperti ini bisa. Nanti akan memberitahu informasi, Anda salah memasukkan password atau akun Anda tidak benar, tidak valid. Itu contoh ya. Hampir sama, tapi kalau alert itu untuk menampilkan error, memberitahukan bahwa ini ada error atau kesalahan ya. Atau bisa juga sebagai perizinan, misalkan saat kalian buka website di komputer, di browser laptop atau PC kalian, misalkan biasanya di pojok kiri deh. Ya biasanya di bagian atas lah, di bagian pojok itu ada misalkan notification. Kalian mau diizinkan atau mau diblok, ya kan? Itu bisa dinamakan sebagai alert, ya. Nah, karena informasi, ya. Jadi itu mengenai pop up, ya. Semoga itu mudah dicerna sama teman-teman. Nah, itu materi untuk hari ini, ya. Itu juga materi yang kemarin, ya, menyambung materi yang kemarin. Jadi itu dari saya, semoga materi ini bermanfaat buat kalian dan mudah dipahami. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa discuss dengan saya, ya. Mungkin itu, saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.